Supernatural. Di manakah mujizat Alkitab itu? Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kita semua dapat membuka halaman-halaman Alkitab dan melihat bahwa Allah mengadakan mujizat-mujizat. Musa membelah laut merah. Elia mendatangkan kelaparan. Yesus berjalan di atas air. Dan murid-murid itu menyembuhkan orang sakit. Ada beribu-ribu peristiwa ajaib yang dicatat dalam Alkitab. Jika Allah memberi kesaksian dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, lalu di manakah mujizat-mujizatnya hari ini? Dapatkah ia menyembuhkan kanker seperti ia menyembuhkan kusta dalam Alkitab? Bagaimana dengan AIDS atau malaria? Apakah ia masih mampu mengadakan mujizat? Ya, Allah masih mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ini menyertai mereka yang percaya. Nah, lihatlah teman-teman. Ingatlah Raja George dari Inggris ketika ia disembuhkan dari multiple sclerosis setelah kami mendoakan dia. Ingatlah Florence Nightingale. Neneknya adalah pendiri Palang Merah. Waktu itu berat badannya kira-kira 60 pon. Terbaring sekarat di sana dengan kanker pada usus 12 jari di perutnya. Terbaring sekarat di sana. Seekor merpati kecil terbang ke semak-semak di sana dan Roh Allah datang dan berkata, "Beginilah firman Tuhan. Ia akan hidup." Dan sekarang berat badannya 155 pon dalam keadaan sehat sempurna. Ingatlah anggota Kongres Upshaw yang terbelenggu di dalam kursi dan tempat tidur dari tahun ke tahun selama 66 tahun, dan dalam waktu sekejap bangkit berdiri di atas kakinya, berlari-lari di dalam gedung itu, menyentuh jari-jari kakinya, dan dijadikan normal dan sehat dengan sempurna. Pikirkan saja mengenai beribu-ribu dan beribu-ribu orang yang telah disembuhkan. Kenapa kita duduk di sini sampai kita mati? Marilah kita berbuat sesuatu mengenai itu. Berimanlah jika Anda sakit atau mempunyai kebutuhan. Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi jika ia sanggup mengadakan mujizat 2000 tahun yang lalu, maka ia mampu melakukan hal yang sama hari ini. Ia telah berjanji kepada kita bahwa kita sudah disembuhkan jika kita mau percaya saja. Anggota Kongres Upshaw William D. Upshaw telah mengabdi selama 8 tahun di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dan menjadi calon presiden pada tahun 1932. Sebuah kecelakaan pertanian membuat dia lumpuh sejak masih anak-anak, dan ia telah menghabiskan waktu 66 tahun memakai tongkat
ketiak atau di dalam kursi roda. Pada tahun 1951, ia disembuhkan secara total dan berjalan dengan sempurna selama sisa hidupnya. Florence Nightingale, seorang kerabat jauh dari perawat yang terkenal itu, menderita kanker perut tahap akhir. Ia mengirimkan foto ini sebagai permohonan terakhir untuk didoakan sebelum kanker itu mencabut nyawanya. Seperti yang dapat Anda lihat, ia sudah berada di titik kematian sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan dia pada tahun 1950. Foto berikutnya diambil setelah kesembuhannya dan dikirim sebagai sebuah kesaksian bahwa Allah masih menyembuhkan orang sakit. Trish Griffin pergi ke ruang praktek dokter di awal tahun 2013 karena rasa sakit di bagian punggung yang ia khawatirkan bisa menjadi sebuah ulangan dari peperangannya melawan kanker. Sebuah pencitraan MRI memperlihatkan adanya sebuah diseksi aorta di jantungnya yang mengharuskan para dokter untuk melakukan tes lebih lanjut dan menjadwalkan sebuah pembedahan darurat pada hari berikutnya. Garis yang melintasi jantung pada gambar itu adalah sebuah belahan yang jelas yang akan mengakibatkan sebuah kematian yang hampir pasti dan cepat jika itu pecah. Keesokan harinya, setelah orang-orang percaya berdoa untuk dia, para dokter mengadakan sebuah CT scan lagi untuk menunjukkan dengan tepat lokasi dari belahan itu sebelum pembedahan. Kali ini gambar-gambar ini memperlihatkan jantung yang sehat sempurna. Merasa heran ahli bedah itu berkata kepada Nyonya Griffin, "Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada Anda. Sebelumnya ada diseksi aorta pada Anda. Tapi sekarang semua bukti itu sudah lenyap." Ia memperlihatkan gambar-gambar sebelum doa dan kemudian yang sesudah doa. Anda bebas untuk pulang. Dan omong-omong, juga tidak ditemukan adanya tanda kanker. Anda dalam keadaan yang sehat sempurna. Tanda panah dari dokter menunjuk pada aorta pada gambar ini yang berupa daerah yang berbentuk lingkaran hitam. Di tengah-tengah gambar garis diagonal yang melintasinya adalah pembengkakan atau diseksi pada aorta yang memerlukan pembedahan secepat mungkin dan bersifat fatal jika itu pecah. Pemindaian kedua diambil pada keesokan harinya. Diseksi itu lenyap semuanya dan tidak pernah kembali. Referensi Mazmur 103 ayat 2-3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kamu beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan dan dengan Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh, sebagaimana kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ibrani 2 ayat 3-4. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin.